Aku tidak bisa berkata apa-apa saat mendengarnya. Seakan-akan mulutku sedang digembok. Aku sama sekali tidak tahu mengenai hal itu dan mulai mempertanyakan mengapa ayah dan ibu merahasiakannya dariku. Terima kasih telah berkunjung ke video ini. Segmen video ini bernama Kisah di Dalam Cerpen, di mana ada berbagai macam kisah menarik yang akan kami ceritakan untuk menemani kamu di setiap hari Senin pukul 9 malam. Maka dari itu, sebelum mulai, yuk klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kamu bisa tahu saat kami mengupload video baru. Kisah di dalam cerpen kali ini berjudul Jarak, karya Ika Pramudita. Hai, namaku Alessa. Aku adalah anak dari pasangan Nur dan Aditya. Aku punya satu kakak perempuan bernama Mayang. Bagiku, keluarga adalah nomor satu. Apapun yang kulakukan, semuanya hanya untuk membuat keluargaku bahagia dan bangga, hingga nantinya mereka bisa berkata dengan penuh percaya diri bahwa aku adalah bagian dari mereka. Namun, entah mengapa semakin hari kurasa jarak yang tercipta di antara kami semakin bertambah. Saat ini, aku tinggal di luar kota bersama Ruby, sahabatku, karena urusan pekerjaan. Persahabatan kami dimulai sejak kami masih kecil saat ia menjadi tetangga baruku. Makanya, tidak heran jika dia sangat mengenalku dan keluargaku. Alessa, di mana kau? Kemarilah, ada telepon untukmu, panggil Ruby padaku. Mendengarnya, aku pun langsung bergegas menuju ruang tamu dan meninggalkan masakan. Dari siapa? Tanyaku pada Ruby. Kak Mayang, jawabnya. Seperti biasa, kakak akan menanyakan bagaimana kabarku dan juga pekerjaanku, lalu setelahnya ia baru akan mengatakan alasan mengapa ia menelpon. Pembicaraan kami tidak berlangsung lama karena kakak hanya sekedar menyampaikan kabar kepadaku. Al, makanannya sudah siap. Kemarilah jika sudah selesai, ucap Ruby padaku. Setelah menutup telepon, aku pun langsung segera menuju meja makan. Hei, mengapa wajahmu murung begitu? Apa yang terjadi? Apakah kakakmu mengatakan sesuatu? Tanya Ruby padaku dengan penuh keheranan. Kakak akan menikah, jadi dia memintaku pulang untuk membantu persiapan pernikahannya, jawabku dengan lesu. Wah, ini kabar yang luar biasa. Adik macam apa kau ini? Harusnya kau bahagia. Tapi lihatlah wajahmu itu. Apa yang kau pikirkan? Tanya Ruby padaku dengan penuh keheranan. Ayolah Ruby, tidakkah menurutmu ini sudah terlalu lama semenjak aku memutuskan pergi dari rumah? Aku yakin kau tahu betul seberapa besarnya jarak yang tercipta antara aku dan keluargaku, ucapku. Hei Al, duduklah. Dengar, aku tahu betul soal itu. Tapi Al, dia kakakmu. Kakak yang sangat kau sayangi, yang setiap permintaannya selalu kau anggap sebagai perintah. Setidaknya kali ini demi dirinya lupakanlah jarak itu sejenak dan pulanglah ke rumah. Pikirkanlah, saut Ruby sembari membujukku. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku sama sekali tidak bisa berpikir. Apa yang Ruby katakan memang benar. Tapi jika melihat jarak yang sudah tercipta ini, rasanya ragu untuk kembali pulang ke rumah. Setelah makan, aku langsung pergi ke kamar dan mulai melamun membayangkan bagaimana jarak itu bisa tercipta. 2 tahun yang lalu, di meja makan. Aditya, Mayang, Alessa, kemarilah, makanan sudah siap, panggil ibu. Kakak memang yang terbaik, Kak. Aku bangga padamu. Oh iya, ayah, ibu, kakak, aku punya kabar untuk kalian. Aku sudah lama memikirkannya dan kurasa ini waktu yang tepat untuk memberitahukannya pada kalian, ucapku dengan raut wajah bahagia. Apa itu? Katakan Al, tanya kakak dengan antusias. Aku memutuskan untuk menjadi seorang penulis. Aku sudah mendaftarkan diri ke kelas menulis dan minggu depan kami akan memulai kelas perdananya. Kalian tahu ini adalah impianku sejak lama. Aku harap kalian akan mendukungku, jawabku dengan raut wajah bahagia. Kakak sangat bahagia mendengarnya. Tetapi aku tidak tahu apa yang terjadi pada ayah dan ibu. Mereka sepertinya terkejut dan tidak bahagia.
Mendengarnya, ayah langsung menghentakkan tangannya di meja dan mulai membentakku. Apa maksudmu? Mengapa kau mengambil keputusan tanpa bicara dulu pada kami? Tidak, aku tidak akan menyetujuinya. Kau tidak perlu melakukan hal itu. Batalkan kelasmu. Ayah sudah putuskan bahwa kau akan bekerja di tempat kakakmu bekerja. Dengan rekomendasi darinya, ayah yakin kau akan diterima dengan mudah. Kau dengar itu? Bentak ayah padaku. Apa yang ayahmu katakan itu benar, Al. Kau tidak perlu menjadi seorang penulis. Ini keputusan kami, tidak ada protes, saut ibu. Hei, ada apa dengan kalian? Mengapa kalian seperti ini? Bukankah ini impiannya? Apa salahnya jika Al melakukan apa yang ia impikan? Ucap kakak sembari memberi dukungan padaku. Apakah orang tuanya? Kami tahu apa yang baik dan tidak untuk dirinya. Jadi kau tidak perlu ikut campur, balas ayah dengan marah. Cukup! Kalian semua sudah terlalu banyak bicara. Sekarang giliranku. Sampai saat ini, apa pernah kalian bertanya padaku apa yang aku inginkan? Tanpa tahu apa yang aku inginkan, kalian selalu membuatku diam dengan semua keputusan yang kalian ambil. Apa kalian pernah bertanya bagaimana perasaanku? Bahagia atau tidak? Seperti kakak yang setiap keinginannya selalu kalian dukung dan wujudkan. Apa aku tidak boleh seperti itu? Apa tidak boleh? Teriakku sembari terisak tangis. Ini impianku. Impian yang sejak lama aku ingin wujudkan. Dan hari ini, aku dapat kesempatan untuk mewujudkannya. Terserah apa yang akan kalian katakan dan lakukan. Aku tidak akan membatalkan kelas. Ini keputusanku, sambungku. Ini impianku. Impian yang sejak lama aku ingin wujudkan. Dan hari ini, aku dapat kesempatan untuk mewujudkannya. Terserah apa yang akan kalian katakan dan lakukan. Aku tidak akan membatalkan kelas ini. Ini keputusanku, sambungku. Tidak tahu apa yang terjadi setelahnya. Aku langsung berlari ke kamar. Tidak berselang lama, kakak datang menghampiriku ke kamar sembari membawa makan malam karena dia tahu aku tidak makan dengan benar tadi. Apa semua orang merasakan hal ini juga, Kak? Atau hanya aku? Mengapa ini selalu terjadi? Katakan, Kak, apa yang tidak aku lakukan untuk mereka? Mengikuti kelas bahasa Inggris, kelas renang, kelas musik, mengambil jurusan kuliah sesuai permintaan mereka yang bahkan aku sendiri tidak menyukainya. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku ingin melakukan hal yang aku impikan. Lihat bagaimana reaksi mereka. Katakan, Kak, apa aku tidak boleh memutuskan sesuatu dalam hidupku? Apa tidak boleh? Tanyaku pada kakak sembari menangis. Makan ini dulu. Dengar, Al. Tidak ada satupun orang yang berhak melarangmu untuk melakukan apa yang kau impikan. Aku bahkan tidak mengerti bagaimana cara berpikir ayah dan ibu. Tapi kau tidak perlu memikirkannya. Aku akan membujuk mereka. Kau hanya perlu ingat kalau aku selalu mendukungmu. Sekarang, jangan menangis. Pergilah jika kau ingin pergi. Lakukan semuanya dan kembalilah dengan membuatku bangga lewat buku-buku yang berhasil kau tulis. Ucap kakak sembari menghiburku. Apa yang kakak katakan sangat membantuku hari itu. Akhirnya aku putuskan untuk pergi dari rumah dan melakukan apa yang sudah sejak lama aku impikan, yaitu menjadi seorang penulis. Lamunanku terhenti ketika Ruby mengetuk pintu kamarku. Dia sahabatku. Dia akan tahu jika aku tidak langsung tidur saat masuk ke kamar. Dia menghampiriku dan kami mulai mengobrol hingga tengah malam. Bagaimana? Tanya Ruby padaku. Apa? Jawabku dengan heran. Keputusanmu, pergi atau tidak? Balas Ruby padaku. Aku masih tidak tahu. Ucapku dengan ragu. Kau ini benar-benar. Kau tahu, Al, memiliki jarak dalam suatu hubungan itu memang menyakitkan. Tapi akan lebih menyakitkan kalau kau tetap membiarkan jarak itu semakin tercipta.
Aku yakin jarak antara kau dan keluargamu akan terhapus jika kau pulang. Karena hanya dengan kebersamaanlah jarak itu akan bisa terhapus, ucap Ruby padaku. Tapi jarak ini berbeda. Jarak mungkin bisa kita hapus, tapi kalau jarak itu ada dalam hati, sekeras apapun kita mencoba, kurasa tetap saja tidak bisa. Balasku. Kau mau bertaruh? Kalau aku benar, maka kau harus mentraktirku setelah pernikahan kakakmu selesai. Tapi kalau aku salah, maka aku akan melakukan hal sebaliknya. Jika kau tidak setuju, akan kuanggap kau sebagai seorang pengecut. Bagaimana? Ucap Ruby. Hei, kenapa kau selalu punya cara agar orang-orang mau mentraktirmu, hah? Ada-ada saja. Tapi baiklah, kurasa itu bisa dicoba. Aku akan pulang dan mari kita lihat bagaimana akhir dari kisah ini, jawabku. Hari ini adalah jadwal penerbanganku untuk pulang. Semuanya sudah kupersiapkan dengan matang, oleh-oleh dan lainnya. Sesampainya di rumah, sama seperti dugaanku, hanya kakak yang menunggu dan bahagia atas kepulanganku malam ini. Sementara ayah dan ibu sudah terlelap dalam tidurnya. Aku merasa canggung ketika kembali menyusuri seisi rumah. Rasanya seperti baru pertama kali datang kemari. Keesokan paginya, kami mulai mempersiapkan pernikahan kakak mulai dari konsep, tamu undangan, dan lainnya. Untuk pertama kalinya aku melihat kakak iparku. Dia tampan dan terlihat mapan. Tidak tahu apa yang kakak lakukan hingga lelaki itu mau menjadi pasangan hidupnya. Beruntung sekali kakak. Kedatangan kakak ipar membawa kebahagiaan di rumah kami. Rencananya, ia akan mengajak kakak untuk memilih gaun pernikahan. Manis sekali. Mereka pergi dan meninggalkanku bersama ayah dan ibu. Aku merasa canggung. Mereka sama sekali tidak membuka obrolan. Aku mencoba memulai dengan menanyakan kabar mereka. Dan ya, seni sekali reaksinya. Hanya mengatakan, Percobaan kedua, aku mulai membuka obrolan dengan bertanya mengenai bagaimana pertemuan antara kakak dan kakak ipar. Dan ya, ibu hanya menjawab dengan singkat kalau mereka satu kantor. Rasanya mulai menyerah untuk mengajak mereka mengobrol. Kemarahan masih tergambar jelas di wajah mereka. Aku merasa haus dan memutuskan mengambil minum di dapur. Tapi ternyata saat aku berjalan menuju ruang tamu, kakiku terpeleset dan air minum itu tumpah mengenai daftar tamu undangan. Melihatnya, kemarahan ayah semakin membludak dan ibu mulai menatapku dengan tatapan tajam seakan-akan ingin memangsaku saat itu juga. Apa yang kau lakukan? Tidak bisakah kau tidak membuat masalah? Jika kau memang tidak ingin membantu, lebih baik pergilah ke kamar. Dasar kau tidak berguna, bentak ayah padaku. Aku sudah berusaha menjelaskan ketidaksengajaanku, tetapi ayah tidak mendengarkan dan hanya kalimat bahwa aku tidak berguna sajalah yang terus ia lontarkan. Aku mulai merasa terganggu dengan hal ini. Tidak tahan dengannya, aku langsung meluapkan amarahku. Ya, aku memang tidak berguna. Apapun yang kulakukan, sengaja atau tidak, semuanya tidak ada gunanya. Bukankah itu yang ingin ayah dengar dariku? Balasku pada ayah. Tanpa kami sadari, ternyata kakak telah berdiri di depan pintu dan menyaksikan semuanya. Hanya tangisan yang kakak perlihatkan sebagai respon terhadap pertengkaran kami. Dia lari ke kamar, mengunci pintunya, dan mulai memecahkan barang-barang. Kami takut jika kakak berbuat hal yang tidak-tidak. Karena itu, ayah mulai mendobrak pintunya. Tolong maafkan kami, Mayang. Kumohon jangan menangis, saut ayah sembari mengusap air mata kakak. Kumohon, demi diriku, berjanjilah bahwa kalian akan berdamai, pinta kakak. Tanpa berpikir panjang dan melihat bagaimana kondisi kakak, kami memutuskan untuk berdamai. Sudah lama sejak hari itu berlalu dan pertengkaran di antara kami terasa tamat begitu saja. Jika aku melakukan kesalahan, bukan bentakan yang kudapat, melainkan hanya sekedar tatapan sinis dari mereka. Rasanya aku ingin tertawa melihat kondisi mereka yang seperti dibungkam itu. Akhirnya, setelah sekian lama, rumah menjadi damai, rasaku.
Kukatakan persiapan pernikahan kakak sudah semakin matang. Malam ini kami membahas mengenai warna undangan dan makanan apa sajakah yang akan kami sajikan saat pernikahan nanti. Kami mulai mengajukan pendapat masing-masing dan perdebatan pun dimulai. Apa yang kakak inginkan rasanya tidak sesuai dengan ayah, ibu, dan aku. Bisa dibilang kali ini kami memiliki pemikiran yang sama. Kami mulai membahasnya satu persatu. Penolakan dan kesepakatan terus saja berlangsung. Kami mulai tertawa bersama, bercanda, bercerita, dan mengingat masa kecilku dan kakak sampai-sampai tidak sadar jika waktu menunjukkan tengah malam. Rasanya malam itu seperti jarak yang tercipta di antara kami terhapuskan begitu saja. Aku bahagia sekali saat itu, dan berharap agar hari-hari berikutnya bisa berlalu sama seperti malam itu. Pagi ini kami sedikit santai karena rata-rata persiapan telah selesai kami siapkan. Karena itu kakak mengajak kami semua menghabiskan waktu bersama untuk berjalan-jalan. Rasanya definisi keluarga bahagia benar-benar cocok untuk kami. Melihat matahari mulai menenggelamkan dirinya, kami pun bergegas untuk pulang. Sesampainya di rumah, setelah selesai membersihkan diri, aku menghampiri kakak di teras rumah. "Bisakah aku mengucapkan terima kasih padamu, Kak?" ucapku. "Hei, Al, kemarilah." "Terima kasih untuk apa?" tanya kakak dengan heran. "Untuk semuanya. Rasanya jarak itu seperti sudah terhapus begitu saja," jawabku. "Boleh kukatakan sesuatu padamu, Al?" tanya kakak kepadaku. "Ayolah, mengapa kakak meminta izin dariku? Katakan saja apa yang ingin kakak katakan," jawabku. "Apa yang terjadi sebelumnya memanglah tidak benar. Aku mohon kau jangan tersinggung. Aku tahu alasan kenapa ayah dan ibu sangat marah padamu hingga mereka menolak impianmu itu. Sebenarnya Al, mereka juga adalah seorang penulis dulu. Tapi nasib mereka sangatlah tidak beruntung. Mereka ditipu. Buku yang mereka buat yang seharusnya mereka miliki, buku itu justru menjadi milik orang lain. Mereka hanya tidak ingin kalau kau juga merasakannya. Itulah sebabnya mengapa mereka bersikap seperti itu. Kuharap kau bisa mengerti," ucap kakak. Aku tidak bisa berkata apa-apa saat mendengarnya. Seakan-akan mulutku sedang digembok. Aku sama sekali tidak tahu mengenai hal itu dan mulai mempertanyakan mengapa ayah dan ibu merahasiakannya dariku. Mengapa mereka tidak memberitahukannya? Aku sangat terkejut dan ingin segera pergi ke kamar. Namun, ketika aku membalikkan badan, aku melihat mereka berdiri di belakang kami. Mereka memperlihatkan tatapan sedih padaku. Sontak saja aku langsung berlari dan memeluk mereka berdua. "Mengapa kalian tidak pernah memberitahukan hal itu padaku?" tanyaku sembari terisak tangis. "Kami tidak ingin kau mengetahui apapun mengenai masa kelam kami," jawab ibu sembari menangis. "Apa aku harus berhenti?" tanyaku pada ayah dan ibu. Ayah menamparku. Aku tidak tahu mengapa ayah melakukan itu. Rasanya sakit sekali dan membuat tangisku semakin menjadi-jadi. "Apa kau begitu bodoh sampai kau mengatakan hal itu? Hah? Di mana Alesa yang selalu bersikeras? Apa hilang dalam sekejap? Apa kau melenyapkan putriku?" ucap ayah sembari bercanda. "Dengar Al, kau tidak perlu melakukan hal itu. Kami salah karena kami menganggap jika sejarah akan terulang kembali. Kami salah karena kami tidak mempercayai dirimu yang merupakan seorang penulis terkenal saat ini. Kumohon, jangan menyakiti kami dengan pertanyaan itu. Kau harus melanjutkannya. Jika kau berhenti, maka aku akan mengusirmu dari rumah ini sampai-sampai kau tak akan berani untuk berpikir kembali," saut ibu sembari bercanda dalam isakan tangis. "Aku sayang kalian. Jika bisa, tolong maafkan sikapku kemarin," ucapku sembari menangis. Wah, ada apa ini? Apa sekarang aku bukan bagian dari keluarga ini? Mengapa kalian melupakanku? Ucap kakak sembari bercanda. Hei, apa yang kau katakan? Kemarilah. Rasanya kita seperti menjadi keluarga bahagia nomor 1.
Kami bangga padamu Al, dan kau juga Mayang. Apapun yang terjadi kemarin, mari kita lupakan, ucap ayah dengan bahagia. Malam itu berakhir dengan pelukan dan beberapa jepretan foto karena kami tidak ingin ketinggalan momen manis itu. Hingga akhirnya tibalah di waktu pernikahan. Kami sangat senang melihat kakak begitu bahagia bersanding bersama kakak ipar, hingga pandangan kami tak pernah lepas darinya. Sampai-sampai aku lupa bahwa ada tamu spesial yang harus kutemui di sana untuk mengucapkan terima kasih dan membayar taruhan karena aku kalah. Ya, kalian pasti tahu, dia adalah sahabatku, Ruby, yang menyarankan padaku untuk kembali ke rumah. Dan kurasa perkataannya memang benar saat itu, bahwa akan jauh lebih menyakitkan jika membiarkan jarak itu tercipta dan hanya kebersamaan yang bisa menghapuskan jarak. Aku tidak bisa membayangkan jika aku tidak pulang hari itu. Jika kalian semua ingin bukti, maka kuharap kisahku ini dapat menjadi bukti dan contoh bagi kalian semua jika kalian dihadapkan pada situasi yang sama denganku. Terima kasih, dan kuharap kalian bisa selalu menjaga dan mempertahankan hubungan antara kalian dan keluarga kalian. Terima kasih sudah menyimak kisah di dalam cerpen kali ini. Jika kamu suka, silakan klik tombol like dan juga share ke teman-teman kamu, serta tuliskan komentar kamu di bawah. Kisah ini juga bisa kamu baca di website cerpenmu.com. Your story, your precious legacy.